Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa thabbit lisani bijahi wa bikaramati sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin ulama al-kiram wa masyayikhuna al-'izzah al-mujallal. Para sesepuh, para bini sepuh, para nyai, para alim, manasah, kula muliakan, monggo kita belajarkan surat Al-Hijr ayat 14. Ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Walau fatahna lan lamun buka akan sapa ingsun Gusti Allah alaihim ing atase wong-wong kafir Makkah wong-wong kafir Makkah ingkang padha jaluk temurunipun pira-pira malaikat. Wong kafir Mekah niku penjalukane niku aneh-aneh. Antawisipun inggih menika nyuwun dipun turunaken malaikat. Terus malih wonten ngene juz 8 niku wonten pengen wong-wong mati padha iso ngomong. Itu salah satunggalipun penjalukanipun wong-wong kafir Mekah zaman rumiyin. Walau fatahna 'alaihim baban minas sama, lamun ta buka sapa ingsun 'alaihim ing atase wong-wong akeh wong kafir Mekah baban ing lawang minas sama saking langit
Padahlu monggo padha terus-terusan sapa wong kafir fihi ing dalam lawa. Ai fi dalikal bab dalam ikulah lawa. Yang rujuna padha munggah yang rujuna padha munggah sapa wong kafir Mekah. Jadi seandainya dibukakan pintu langit untuk mereka orang kafir, maka mereka terus-menerus ingin naik ke pintu langit tersebut seandainya dibukakan pintu langit. Yas'aduna wa yarawna ma fiha minal ajaibi ayanan. Mereka akan naik dan mereka akan melihat apa yang ada di langit berupa keajaiban-keajaiban secara kasat mata. Langsung delok keajaiban ngene langit. Lakolu yakti ngucap sapa wong kafir Mekah. Krana terus meneruse wong kafir Mekah niku napa menentang Kanjeng Nabi Muhammad li farqi ainadihim. Mereka akan mengucapkan bagaimana? Inna ma sukhirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun. Mereka akan mengatakan inna ma sukhirat absaruna. Angin mesine dipun sihir, dipun napa sukhirat itu sakar napa mabuk kaya di napa nggih kaya dipun tungkepi apa absaruna pira-pira mripate ingsun utawa ghasyiyat bisihri busyat bisihri dipun tutupi kelawan sihir. Ataupun bisa menjadi ada yang menggunakan tasydid afnya, ada yang tidak. Sukhirat wonten ingkang maos sukhirat. Jadi yujibu takfiran au khairat minas sukari. Jadi seakan-akan mereka itu bingung, penglihatan mereka bingung, atau penglihatan mereka seperti kayak orang mabuk, seperti orang yang mabuk, kliyeng-kliyeng melihat dibukakannya pintu langit, kemudian melihat keajaiban-keajaiban yang ada di langit. Innama sukhirat absar. Pemenai panjenengan sedaya pernah ningali langit. Pas panjenengan sedaya numpak pesawat. Niku kang panjenengan ningali niku jenenge sama dunia. Langit dunia ingkang ketinggalan. Karandan boten namung langit dunia tok. Di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Makanya istilah dalam Al-Quran adalah langit 7, sab'a samawat, 7 langit. Karena langit itu tidak hanya satu. Apa malih tentang Jawa niki wonten langit-langit wonten atas. Jadi di atas langit ada langit. Jadi kados rumiyin Kanjeng Nabi Muhammad Ridho Isra lan Mi'raj iku tekan langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 7 itu kepanggih nabi-nabi piyambak masing-masing. Kepanggih Nabi Adam, kepanggih Nabi Idris, kepanggih Nabi Yusuf, kepanggih Nabi Musa dan lain-lain.
Jadi ketika mereka seandainya dibukakan pintu langit, mereka akan mengatakan subsirat innama subsirat absaruna, wa penglihatan saya kayak kayak pusing seperti orang yang mabuk. Bal nahnu qaumun masturun, bal balik nahnu tawi kita iku qaumun masturun, kaum kang den sihir kabeh. Jadi bahkan kata mereka, kami semuanya adalah kaum yang disihir. Kaum masturun, kaum yang disihir. Mereka akan mengatakan qad sahara Muhammad uqulana kama qaluhu inda duhuri sa'il mu'jizati min insyiqaqil qamari. Mereka mengatakan Nabi Muhammad sungguh telah mensihir akal-akalnya kami, sebagaimana mereka katakan ketika tampaknya semua mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, di antaranya adalah min insyiqaqil qamari, saking terbelahnya, saking pecahnya rembulan. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat bulan terbelah, niku nggih mereka mengatakan, wah ternyata Nabi Muhammad tersihir, telah mensulap pandangan saya seakan-akan bulannya itu terbelah menjadi dua. Jadi jenenge wong kafir kok kian BACOT. Jadi kok kian ngomong ini kok boten tersusun dengan menggunakan akal pikiran. Oke, kula pun sampun sanjang iki madhabe madhab al-watoni. Madhab maton wan. Jika mengatakan ketika terbelahnya bulan menjadi dua, mereka mengatakan Nabi Muhammad bin tersihir, telah mensulap pandangan kami sehingga kelihatan bulan terbelah menjadi dua. Dan seandainya langit juga dibuka pintunya, pintu langit dibuka, kados dengan ningali film Doraemon atau burungane. Ngertos sama boten film Doraemon. Boten ngertos nggih. Ngertos film Rhoma Irama niki. Bakung-bakung iki Rhoma Irama. Niku wonten pintu langit terbuka terus munggah niku langit. Mereka akan mengatakan jika pintu langit itu dibuka, Nabi Muhammad pintar sekali sihirnya, telah mensulap pandangan kami sehingga kelihatan pintu langit itu terbuka dan melihat keajaiban-keajaiban yang ada di langit. Wal nahnu qaumun mas'hur. Ternyata kalau pernah maos tentang berita ada, setelah diteliti oleh Badan Antariksa Internasional, ternyata ada bulan itu kelihatan kayak ada garis yang mengitari bulan tersebut, seperti ada pernah dibelah. Jadi wonten pernah dibelah karena setelah itu bulan setelah dibelah menjadi dua, kemudian menjadi bersatu kembali. Jadi bulan yang kita lihat ini adalah bulan yang dulunya pernah terbelah di antara mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah mukjizat ngeten iki nggih wonten wong Islam dhewe boten percaya nggih wonten. Jadi boten percaya mukjizat nggih wonten. Jadi dengan dalil-dalil wah itu kan proses alam yang biasa. Jadi bukan krona mukjizat itu Gusti Allah, tapi proses alam. Jadi bukan ingkang bukan percaya marang mukjizat. Napa malih percaya marang karomah. Selain mukjizat kan kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Rasul.
Kalau yang terjadi pada diri sebelum jadi Rasul namanya irhas. Nah, kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang wali namanya karomah atau keramat. Kejadian yang luar biasa di luar nalar yang terjadi pada orang yang soleh, yang mukmin adalah namanya maunah. Diturunan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi wonten tokoh agama niku mboten percaya marang mukjizat napa malih karomah. Napa malih karomah. Karomah kan kejadian luar biasa pada seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa misalnya pun dados emas, pasir dari emas, pasir dados gandum, dados beras. Itu kejadian luar biasa. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iki karomah-karomah. Tapi ketinggalan karomah saniki pun boten wonten nggih. Karomah-karomah. Zaman biyen kalau ketinggalan zaman Wali Songo tasih wonten. Niki zamane wali murid. Sakjane walian kan ya. Waline sampun walian. Dan jika tasih bertahan wali kukun niki. Kukun salah selatan. Karomah-karomah ketinggalan sampun boten wonten iki. Padahal karomah itu nggih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bukan karena permintaan orang tersebut ya, karena memang anugerah saking Gusti Allah. Tapi awake dhewe iki kedah hati-hati. Untuk sampai pengen keramat itu hati-hati. Maka menawi pengen keramat mangke timbul halu. Halusinasi. Awas awake dhewe niku ampun terlalu sregep-sregep. Kesregepan poso sampai berpuluh-puluh tahun sampai seumur hidup ibaratipun. Ampun kesregepan pikiran awet isa tekan subuh. Iki khawatire napa? Khawatire mangke mampu dadi wali. Khawatire. Amargi menawi piantun iki sampun pikirane kuat, terus puasa niki kuat, terus akhirnya kados ngono mungkin alam bawah sadar sudah bermain-main, terus akhirnya terjadi halusinasi. Babe wonten nggih. Kula diceritani rencang kula. Gadah Kang Mas niku jarene nggih mlebet thariqah. Tapi thariqahe mboten entos mboten jelas, ora paten jelas. Dan niku ya gaweane pikiran, gaweane poso, ahli poso tenan. Poso terus. Kantor itu kan wonten ingkang sahih, wonten ingkang ghairu sahih. Ingkang muktabar kalian boten muktabar. Ingkang recommended kalian ingkang boten recommended kan wonten. Nah niki jarene Kang Mas niku derek thariqah. Thariqah mboten minat. Terus akhirnya saniki ngomongnya yo macam-macam kaya mboten masuk akal. Sampai di sini pada suatu saat dilalah damel masjid. Damel masjid ini tanahnya wong. Damel masjid ing tanahnya wong. Terus sampun dipun kandhani aja to iki aja di ojo gawe ning tanah senajan entuk izin tapi ora entuk iki pokoke kowe duwe boleh tanah piyambak mawon tapi tetep maksa sampai saniki iki mesti dikit taksih ya ngangge ritual kelompok ini. Jadi niku yang terlalu kadang-kadang kesregepen lampu lampaipun para wali dados dadi halusinasi. Jadi kita hati-hati. Apa malih menawi sampun model ngimpi-ngimpi, monggo mangke suwe-suwe ngaku dadi
malaikat Jibril, terus ngaku ketemu kalian malaikat Jibril, terus ngaku dari nabi, nabi ini Swantoro, nabi ini Swantoro, terus wonten napa nabi ini rezeki ningsih nabi, dan ngaku dari nabi, kan wonten iki teng Indonesia nggih kata nabi-nabi palsu mantan atlet nasional terus jadi ngaku jadi nabi. Ini asmane itu Mosantik. Ahmad Mosantik. Itu ngaku dados nabi. Jadi kathah model-model ngoten niku ranten wong menawi nggih ahli tirakat niku. Keahlinan. Menawi jenengan kan biasa-biasa mawon. Wayahe poso, wayahe boten poso nggih boten poso. Poso niki paling Senin, Kamis, Senin, Kamis. Termasuk nggih ngajine nggih Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kadang-kadang utawa ngaji Daud, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang ngaji. Ngoten niku insyaallah ajeng ngaku wali boten mungkin. Aku wae apa ngajine dak nyang kok iso ngaku dadi wali. Boten mungkin, tapi nek wong sing kesregepen niku, wah niku kegodha seton dilalah ngimpi, ngimpine niku ngimpi aneh-aneh terus akhirnya jadi ngaku dadi wali. Boten usah ada wong sing ahli pikiran, sing ahli poso, kula mawon ya wingi pas mlebet ICU niku halu. Ya Allah halune kebangetan. Kula langsung apa nyuwun kalian karo jajal telepon teng ngene Cirebon. Cepet ayo saiki takziah, awake dhewe takziah. Takziah sapa? Bapak kula sedo. Kula sampe wonten halune. Ya, masyaallah. Ayel-ayelan kula ngeyel iki. Kula sampe ngeyel, ayo cepet telepon. Ibadah telepon lho, bapakku masih enek. Masyaallah sampai halusinasi ngoten. Niku boten niku namung apa baru mlebet ICU atau pas mlebet ICU nggih ngoten niku halusinasi kan niku alam bawah sadar. Kadang-kadang mampir sing bangsa bisikan-bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas iku saged ngoten. Iki menawi kula critani halu-halune kula niku isin kula. Kata sangat. Ampun lebih YouTube nggih. Halu-halune ini kata sangat. Nanti boten usah kula critake niku masuk ke dalam alam bawah sadarnya kita. Demikian pula orang kalau misalnya dia memiliki kekencengan ya berarti pun kekencengan ing atase nganggo ibadah itu kadang-kadang timbul halusinasi. Ranten niki kedados niku laranganipun Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kata Nabi Muhammad kan wa inni asumu wa afturu. Jadi saya juga ya puasa, kadang buka puasa, kadang-kadang saya juga ibaratnya ngaku dan mengumpuli istri-istri saya, kadang-kadang juga tidak. Itu maksudnya itu Kanjeng Nabi Muhammad itu sederhana di dalam beribadah. Walaupun sederhananya Nabi Muhammad koyo sregepe awake dhewe ngumpuli sregep. Wong menungso sing paling sregep ibadah niku yo ibadah sederhanane ibadahipun Kanjeng Nabi Muhammad. Sederhanane Nabi Muhammad mawon innil astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin 70 marratan wa fi riwayatin mi'ata marratin. Kanjeng Nabi Muhammad saben dinten mawon istighfar 70. Dalam riwayat yang lain 100 kali setiap hari. Itu sederhanane Kanjeng Nabi Muhammad. Sregep pripun Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tenggene kita Riyadhus Shalihin teng hadis-hadis niku nggih dhewe kedah ibaratnya punya kewajiban tidur, punya kewajiban makan, jangan sampai kewajiban-kewajiban itu terbengkalai. Karena memang kadang-kadang ada orang yang semacam itu sampai dados manten anyar ngantos lali
boten kumpul kali bojone. Manten anyar lho niki. Manten anyar lali kumpul kalian bojone. Menawi piantun Solo kan niki. Menawi manten anyar kan ping 7 napa ping 8. Niku wonten ulama niku manten anyar malah mutolaah kitab. Malah mutolaah kitab saking senenge karo ilmu. Ini mabuk ilmu ngoten. Wonten ngantos mabuk ilmu ngantos niku boten sempat dahar. Jadi mau ngeten iki didulang. Jadi Muhammad dipun dulang. Tenggene kitab Manjat Dawaja niku. Nanti dados niku apa nek wong kesregepan niku nggih dinipun boten sae. Ing paling sae niku sedeng-sedengan mawon. Monggo kita lajengaken. Terus wa minal qur'anil ladzi la yastati'ul jinnu wal insu ayyatu bimithli. Dan juga terhadap mukjizat berupa Al-Qur'an yang mana jin manusia tidak mampu untuk mendatangkan sepadan dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika manusia tidak mampu untuk membuat tandingan dengan Al-Qur'an, ketika jin tidak mampu untuk membuat tandingan dengan Al-Qur'an, mereka mengatakan bal nahnu qaumun mastur. Wah, ini disihir Nabi Muhammad lagi. Sampai awal dhewe ora iso gawe tandingan Al-Qur'an. Sudah berulang-ulang kali orang mau membuat tandingan Al-Qur'an tetapi tidak mampu membuat tandingan. Sudah dicoba oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu lahu qurtumun tawil. Niku Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi malah niku gawe tandingan Al-Qur'an tapi kaya napa lagu anak-anak. Gajah, apakah gajah itu? Gajah itu adalah memiliki belalai yang panjang. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-filu lahu qurtumun tawil. Niku napa gaweanipun Musailamah Al-Kadzdzab sang nabi palsu. Jadi malah kados nyanyian anak-anak, nyanyian TK. Jadi angel ya karena kalah mereka mengatakan bal nahnu qaumum mas'hurun. Bahkan kami adalah kaum yang disihir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut orang-orang kafir Makkah. Wa laqad ja'alna bis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Wa laqad ja'alna lan teman-teman dan jadi sapa ingsun bis samaa'i dalam langit burujan ing apa jenenge panggonan-panggonan ngangge bintang-bintang. Bahasa Indonesia nya disebut. Iki ngriki manane majalu tasir fihal kawakib wasayyar. Jadi tempat yang beredarnya bintang-bintang. Itu jenenge burujan. Bintang-bintang yang terus-menerus berjalan beredar itu jenenge burujan. Contoh yang mriki wonten al-mirih bi kasril mim. Itu adalah bintang yang ada di langit kelima. Walahul himlu wal aqrabu. Ada namanya bintang Himel dan Akrab wa Zahra. Ini nama-nama bintang ini. Akrab niku apa? Kalau contoh ini apa? Scorpion apa? Scorpion. Itu semenjak zaman dahulu sudah ditemukan bintang-bintang.
dalam peradaban Cina ada, dalam peradaban Arab juga ada, peradaban Yunani juga ada, disebutkan bintang-bintang. Jadi sudah banyak bintang-bintang yang ditemukan oleh mereka, sampai ribuan bintang-bintang. Ingkang panjenengan ngertos niku wonten jenenge Scorpion, Pisces, terus Saturnus itu planet, terus Gemini, Leo, Taurus, wah apal nih mantan dia ramal-ramal apal zaman nom-nomane awal dhewe niku biasanya apa bintangnya apa bintangnya iki apa jajal ramalannya dibuka ya nek wonten buku tumbas tenggene Pak sinten Kandul ngandol dolanan iku lho ingkang ngandol dolanan Pak apa jenenge istilah tenggene Jawa niki oleh sing bakul dolanan tarik-tarik wonten ingkang napa neter basa wonten niki wonten gambar bangsane bintang Taurus, Pisces, Scorpion, macam-macam itu wonten tulisannya pun bintang Taurus yang lahir tanggal sekian bulan sekian sampai tanggal sekian. Wah iki aku iki bulan iki wis didelok jajal ramalannya apa? Ramalannya berhati baik, sopan santun, rezekinya banyak, kaya raya. Wah, senang banget. Niku wonten. Teng mriki nggih teng ngene napa? Kitab wonten nggih. Kitab wonten. Wonten malih niku Az-Zuhra, namanya Zuhra. Niku tenggene langit ketiga. Wonten jenenge Astur wal Mizan, Mizan niku Libra kan. Apa? Timbangan kanan kiri niku lho. Iki wonten Al-Mizan. Kalian Astur niku basane apa gambar anjing apa serigala. Terus Atarik bi fathil ain, Atarik. Ini wonten tenggene langit 2. Wonten malih Al-Jauza, bintang kejora, wonten Sumbula, wonten Wal Qamar, wa huwa fil aula, pada langit yang pertama. Wonten malih As-Saraton. Saraton ini apa nih? Kepiting ini lho. Apa bintang apa niku? Apa? Iya, Cancer, Cancer. Saraton, kanker. Terus Wasyams, matahari, wahya fir rabi'ah, pada langit yang keempat. Walahal asad wal mushtari, wonten jenenge asad. Asad ini kaya apa gambar macan. Kaya gambar macan. Terus wafis sadisah, pada langit ke-6 walahul qaus wal hud wazuhal. Qaus itu panahan. Wonten kados panahan iku. Wal hud wonten kados ikan paus. Zuhal yaitu di langit yang ke-7. Walahul jadyu wadalwu, wonten jenenge gugusan bintang namanya al-jadyu wadalwu. Dan jumlatul buruj 12, jumlahnya gugusan bintang itu ada 12. Wonten wawajhu dalalatil buruj ala wujudi markabin yarkabu bidzalikal ajza. Ada dalalahnya gugusan bintang itu atas ala wujudis soni al-mukhtar, atas wujudnya sang pencipta, wujudnya sang pencipta dan ingkang nyiptakaken. Dan anna tabi'nya hadhil buruj mukhtalifah, sesungguhnya tabiat gugusan bintang-bintang ini adalah bermacam-macam.
Fal falaku utawi al falak iku markabun dan susun murakkabun dan susun min hadil ajza al mukhtalifah. Alam jagat raya ini tersusun dari bagian-bagian yang bermacam-macam. Bagian yang bermacam-macam. Intine pun nggih bintang tenggene langit niku macam-macam kata tersusun seperti itu susunan. Kalau ditarik garis dari satu bintang ke bintang yang lain niku bentuknya ada yang seperti gerobak, ada yang seperti kepiting, ada yang seperti serigala, ada yang seperti timbangan dan lain sebagainya. Maka disebutlah nama-nama tersebut. Kemudian ada penelitian dari orang yang ahli bintang atau dalam ilmu astrologi, ilmu perbintangan itu kemudian dikaitkan dengan adanya pengaruh alam terhadap watak seseorang. Adanya pengaruh alam terhadap watak seseorang. Terus pripun awake dhewe mensikapi apakah ada pengaruh alam terhadap watak seseorang? Ibu pancen ibaratnya malah sudah melalui penelitian beberapa ratus orang yang lahir tanggal sekian sampai sekian, yang lahir tanggal sekian sampai sekian bulan apa, itu terus diteliti, kemudian akhirnya membuat sebuah kesimpulan wataknya seseorang pada bulan ini adalah begini macam-macam. Wataknya ini orangnya gampang mencari penghasilan, tapi wataknya mudah marah keras. Ikan apa ramalan ikan mudah ngantukan iki boten wonten iki. Jadi yang mriku wonten ramalan. Misal dhewe percaya napa mboten? Nggih monggo. Angsal percaya napa mboten? Nggih mboten angsal. Jadi tidak boleh, karena yang ibaratnya pun prinsip daripada watak kan sebetulnya dibuat oleh masing-masing kita. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Wa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tergantung kedua orang tuanya mau dibuat Yahudi, Nasrani, Majusi atau bagaimana. Maksudnya adalah yang namanya watak seseorang itu tergantung lingkungannya. Kalau orang tuanya bisa menjadikan teguh Islamnya, bisa teguh Islamnya. Jika tidak, mungkin dia akan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka watak itu terbentuk dari pendidikan, maksudnya begitu. Watak itu terbentuk dari pendidikan, bukan terbentuk dari alam jagat raya. Sampai orang yang meneliti bintang-bintang ini juga, dia tidak memutlakkan pendapatnya. Tidak harus orang itu sampai mengikuti apa yang telah dilakukan oleh mereka, penelitian mereka. Tidak harus mengikuti. Maka jangan sampai kita kemudian mempercayai, misalnya ini wataknya ini. Mungkin kalau misalnya baik hanya untuk sekedar memotivasi saja, ya tidak apa-apa. Kalau ini orangnya sukses, ben awd dimotivasi wah sukses tenang bermawar. Jadi tidak boleh mempercayai bahwasanya itu akan terjadi pada diri kita, karena semuanya adalah atas kehendak ataupun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat kita sukses tidak sukses adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ramalan bintang-bintang tersebut. Jadi disebutkan itu dari dalam ilmu astrologi perbintangan sudah ada.
wa zayyannaha lin-nadhirin wa zayyannaha lan maes-maesi sapa ingsun Gusti Allah ing langit. Allah menghiasi langit dengan apa? Bisyamsi wal qamari wan nujumi, dengan matahari, bulan dan juga bintang-bintang. Allah menghiasinya. Kalau langit dihiasi dengan bulan, bintang dan juga matahari. Kalau bumi dihiasi dengan apa? Dengan imam yang adil, penguasa yang adil, dengan ahlul Quran, dengan ulama. Itu hiasan-hiasannya. Menawi teng bumi niku wonten penguasa yang adil. Rasanya tidak seperti surga, tapi seperti neraka. Kalau di bumi ini tidak ada yang ahli ilmu, tidak ada ulama, tidak ada ahli Quran, ya, rasanya dunia ini adalah hampa. Makanya kalau langit dihiasi dengan matahari, bulan, bintang, tapi kalau bumi yaitu dihiasi dengan para penguasa yang adil, para ulama-ulama yang saleh. Itu adalah hiasan-hiasan daripada bumi. Jadi wa zayyannaha, Allah menghiasi langit, yang menghiasi langit dengan bulan, dengan bintang, dengan matahari. Lin-nadhirin, marang wong-wong kang ningali, kelawan peningali pun wong-wong akeh. Dan penglihatan mereka itu menunjukkan terhadap ala qadri saniha, atas kekuasaan yang membuatnya, dan juga kekuasaan wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habitnaha min kulli syaitanir rajim. Wa habitnaha lan reksa sapa ingsun Gusti Allah ing langit min kulli syaitanir rajim, saking saben-saben syaitan rajimin kang den balan. Rajim maknanya marjum. Rajim maknanya marjum, yang dilempari batu, atau marmiyun bisyihabi, atau dilempari dengan bintang-bintang yang ada di langit. Jadi setan itu tidak bisa tembus ke langit. Seandainya setan bisa tembus ke langit, maka setan itu bisa mengintip informasi langit. Seandainya setan bisa tembus ke langit, maka rahasia-rahasia langit akan bocor. Karena setan sukanya itu menyebarkan berita-berita dari langit, sengaja disebar-sebarkan. Kalau disebar-sebarkan beritanya jelek, itu nanti juga bisa berbahaya. Tapi ternyata setan itu tidak bisa tembus ke langit, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga langit. Wa habitnaha min kulli syaitanir rajim. Allah menjaga langit dari syaitan yang dilempari batu. Marmiyun bisyihab. Maka fala yaqdiru ayas'ada ilaiha, maka setan tidak mampu untuk naik ke langit. Wa yuwaswisu fi ahliha, dan kemudian membisik-bisikan ahlinya langit. Wa yaqifu ala ahli ahwaliha, lan ningali ing atase tingkah-tingkahe langit. Jadi setan tidak mampu. Illa man istarqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Illa kejaba manis taraka, wong kang nyolong sapa wong asam ing
pirungu kecuali orang yang maling nopo pendengaran, maksudnya itu nopo mencari berita, nguping, istilah nguping. Illa man ikhtalasal masmu, ya orang yang mencari yang didengar sirran secara rahasia, min ghairi dukhurin, dengan tanpa masuk ke dalam langit. Jadi informasinya tidak langsung menuju kepada istana, tapi kepada penjaga-penjaga istana. Jadi kepada penjaga-penjaga istana. Itu dicari informasinya oleh syaitan. Fa'atba'ahu shihabun mubin. Fa'atba'ahu monggo nyusuli ing man apa shihabun lintang. Ailahirahu sya'latun nar sati'ah tanpa silu minal kawakib. Jadi nyusuli ing man obong-obongane geni kang jelas, kang cumleret, kang iso madangi, yaitu berupa bintang-bintang yang ada di langit. Mubinun kan jelas, kang pertelo. Ayo dohirun amruhu lil mubisirin, yang jelas perintahnya bagi orang-orang yang melihat. Jadi intinya setan tidak bisa masuk ataupun tembus ke langit, tapi hanya bisa mencari informasi dari yang bisa menuju ke langit, hanya nguping saja secara rahasia, sehingga setan itu dapat informasi-informasi secara rahasia yang berasal dari langit. Tetapi setan itu ketika mau masuk ke langit dilempari oleh bintang-bintang yang ada di langit. Jadi disebutkan semacam itu. Wa zayyana halin nadirin wa hawitna min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun. Sampai akhirnya kadang-kadang wonten cerita menawi wonten halilintar, wonten kilat itu setan lagi disabeti malaikat. Setan lagi disabeti malaikat. Maksudipun malaikatnya mlebu ning langit ora sida, terus akhirnya disabeti malaikat. Itu lha sama boten wong alam. Kalau boten kertas terus sama boten. Tapi sing jelas ngene Al-Qur'an niku setan niku meh mlebu langit boten saged. Jadi yang jelas itu setan langsung mlebu langit boten jelas. Terus apa? Terus dilempari kawakib, dilempari bintang-bintang yang ada di langit. Menawi dilempari meteor gitu, ya akhirnya setan kewalahan, boten saged mlebu ngene. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun.